Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Santiana Pita Dewi akan menjelaskan tentang pengertian transpirasi. Nah, transpirasi ini dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Kehilangan air dari jaringan tanaman melalui bagian tanaman yang lain dapat saja terjadi. Tetapi proses kehilangan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan yang hilang melalui stomata. Oleh sebab itu, dalam perhitungan besarnya jumlah air yang hilang dari jaringan tanaman umumnya difokuskan pada air yang hilang melalui stomata. Nah, tingkat transpirasi secara langsung berkaitan dengan vertikal penguapan air dari permukaan tanaman, terutama dari bukaan permukaan atau stomat pada daun. Nah, stomata untuk sebagian besar kehilangan air oleh tanaman, tetapi beberapa penguapan langsung juga terjadi melalui permukaan sel-sel epidermis daun. Untuk menguapkan air, tanaman butuh energi baru dan berubah energi menjadi panas. Dengan demikian, transpirasi menimbulkan pengaruh pendinginan pada daun. Kebutuhan panas untuk menguapkan air berasal dari sinar matahari yang disalurkan melalui cahaya langsung, radiasi, dan selanjutnya ini mekanisme transpirasi. Nah, transpirasi ini dimulai dengan penguapan air oleh sel-sel mesofil ke rongga antar sel yang ada dalam daun. Dalam hal ini, rongga antar sel jaringan bunga karang ini merupakan rongga yang besar sehingga dapat menampung uap air dalam jumlah banyak. Penguapan air ke rongga antar sel akan terus berlangsung selama rongga antar sel belum jenuh dengan uap air. Sel-sel yang menguapkan air ke rongga antar sel tentu akan mengalami kekurangan air sehingga potensial airnya menurun. Kekurangan ini akan diisi oleh air yang berasal dari xilem, tulang daun, yang selanjutnya tulang daun akan menerima air dari batang dan batang menerima dari akar, dan seterusnya. Uap air yang terkumpul dalam rongga antar sel akan tetap berada dalam rongga antar sel tersebut selama stomata pada epidermis daun tidak membuka. Apabila stomata membuka, maka akan ada penghubung antar rongga antar sel dengan atmosfer. Kalau tekanan uap air di atmosfer lebih rendah dari rongga antar sel, maka uap air dari rongga antar sel akan keluar ke atmosfer dan proses air ini merupakan bagian terbesar dari jaringan tumbuhan. Semua proses tumbuh yang berkembang terjadi karena adanya air. Nah, ada 3 jenis transpirasi, yaitu yang pertama itu ada transpirasi kutikula, yang kedua itu ada transpirasi stomata, dan yang ketiga itu ada transpirasi lentisel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang pengukuran transpirasi. Baiklah, di pengukuran transpirasi ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama kertas karboklorida, yang kedua fotometer, yang ketiga pengumpulan uap air yang transpirasi, yang keempat penimbangan langsung. Yang pertama kertas karboklorida, di mana kertas karboklorida ini di mana pada dasarnya pengukuran pengukuran uap air yang hilang ke udara yang diganti oleh pengukuran uap air yang hilang ke dalam kertas karboklorida yang kering. Yang selanjutnya itu fotometer. Fotometer ini alat ini mengukur pengambilan air oleh sebuah potongan pucuk dengan asumsi bahwa bila air yang tersedia dengan bebas, maka jumlah air yang diambil sama dengan jumlah air yang dikeluarkan oleh transpirasi tersebut. Yang ketiga itu pengumpulan uap air yang transpirasi. Pengumpulan uap air yang transpirasi yaitu mengharuskan tumbuhan atau bagian tumbuhan yang dikurung dalam sebuah pot dengan sebuah bencana dengan tembusan cahaya, di mana pada saat tumbuhan ini uap air yang ditranspirasikan ini dapat dipisahkan. Yang keempat yaitu penimbangan langsung, di mana penimbangan langsung ini pengukuran transpirasi yang paling memuaskan diperoleh dari tumbuhan tersebut, yang dimana tumbuhan dalam pot yang diatur sedemikian rupa sehingga evaporasi pada tumbuhan
yang ada di dalam pot tersebut, dan permukaan tanah dapat dicegah. Kehilangan air dari tumbuhan ini dapat ditaksir dalam jangka waktu yang tentu dengan pertimbangan langsung. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan transpirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan transpirasi itu terbagi menjadi kelembapan, suhu, cahaya, angin, dan kandungan air dalam tanah. Di mana laju transpirasi ini dapat dihitung sebagai berikut. Yang EGS kali FFD, di mana E sama dengan laju transpirasi, GS ini sama dengan daya hantar stomata, dan VFD ini perbedaan kerapatan uap air antara rongga stomata dan udara bebas di sekitar tanaman. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amelia Kenapsari akan melanjutkan materi dari rekan-rekan saya sebelumnya mengenai mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Nah, mekanisme membuka dan menutupnya stomata merupakan peristiwa yang kompleks. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa stomata sangat penting sebagai jalan untuk difusi air dan gas dari daun ke atmosfer ataupun sebaliknya. Umumnya, stomata tersusun atas 2 sel penutup dan beberapa sel tetangga yang mengelilinginya. Pada sebelah dalam sel penutup atau sel penjaga terdapat rongga atau stomata. Nah, di samping ini terdapat gambar struktur stomata dalam keadaan terbuka dan tertutup. Membuka dan menutupnya stomata terjadi karena perubahan atau pengaturan turgor sel penutup. Tekanan turgor terbentuk oleh adanya aliran air dari sel-sel sekitarnya. Keluar masuknya air dari dan ke sel penutup pada dasarnya adalah peristiwa osmosis atau difusi air melalui membran. Masuknya air secara osmotik ke sel penutup membuat stomata membuka. Sebaliknya, stomata akan menutup seiring dengan keluarnya air dari sel penutup ke sel-sel sekitarnya. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian transpirasi. Keunggulan transpirasi. Pada tanaman, transpirasi itu pada hakikatnya suatu penguapan air yang baru yang membawa garam-garam mineral dari dalam tanah. Transpirasi juga bermanfaat di dalam hubungan penggunaan sinar matahari. Dari sinar matahari yang memancar itu digunakan untuk penguapan air, mempercepat laju pengangkutan unsur hara melalui pembuluh silem, membuang kelebihan air, menjaga turgiditas sel tumbuhan agar tetap pada kondisi optimal, mengatur bukaan stomata, dan sebagai salah satu cara untuk menjaga stabilitas suhu daun. Pengangkutan unsur hara tetap dapat berlangsung jika transpirasi tidak terjadi. Akan tetapi, laju pengangkutan terbukti akan berlangsung lebih cepat jika transpirasi berlangsung secara optimum. Transpirasi jelas merupakan suatu proses pendinginan. Pada siang hari, radiasi matahari yang diserap daun akan meningkatkan suhu daun. Jika transpirasi berlangsung, maka peningkatan suhu daun ini dapat dihindari. Selanjutnya, kerugian transpirasi. Transpirasi dapat membahayakan tanaman jika lengas tanah terbatas. Penyerapan air tidak mampu mengimbangi laju transpirasi. Tanaman layu permanen, mati, dan hasil tanaman menurun. Sering terjadi di daerah kering dan perlu irigasi. Mungkin itu saja materi yang kelompok kami sajikan pada hari ini. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.